Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh verifikator dalam menginput eh, penetapan angka kredit. Jadi saya angkat satu permasalahan yang ada beberapa yang melaporkan bahwa kebingungan untuk menentukan nilai yang diinput untuk jabatan fungsional. Saya mulai dari pak pertamanya. Jadi uh, biasakan untuk melihat datanya itu seluruhnya ya, dari jabatan sampai pak yang ada gitu. Nah, ini saya terima bahwa yang bersangkutan ini adalah diangkat melalui mekanisme penyetaraan struktural menjadi fungsional. Nah, ini strukturalnya adalah eselon 4 setingkat kasih menjadi fungsional ahli muda. Nah, nilai yang di-input untuk di ASN ini kita mulai. Nah, ini kebetulan pakai riwayat saya, nggak apa-apa. Nanti saya cuma jelaskan ininya saja ya, isiannya nanti bisa dilengkapi sendiri. Untuk angka kredit pertamanya yaitu kita centang dulu angka kredit pertama. Nah, ini yang dicentangkan angka kredit pertama adalah yang ada di SK jabatan, nilainya 75. Kenapa nilainya 75? Nanti bisa kita lihat. Nah, ini 75, 75. Penilaiannya adalah Desember 2020, Desember 2020. Kalau pegawainya punya data JF bisa dilihat, data PAK bisa dilihat PAK-nya ya. Nah, kebetulan yang bersangkutan bilangnya tidak terima PAK-nya. Jadi kita pakai saja yang SK jabatan. Nah, kenapa 75 di sini 25% ini tidak ada nih, tidak ditambahkan gitu. Jadi kita lihat di sini, setelah yang bersangkutan itu diangkat, lalu mengumpulkan dupak di tahun 2021, barulah nilai subkoordinator ini akan diberikan gitu, 25 poin. Nah, ini jadi angka kredit pertama adalah 75 sesuai dengan yang ada di pak berikutnya. Jadi 2020 itu diterima adalah 75. Ini bisa diselesaikan nanti dengan upload dokumen dan lain-lain sampai di tahap approval ya. Setelah itu barulah kita lanjut ke penginputan angka kredit berikutnya. Nah, 2021 itu masih pengumpulan dari dupak ya. Jadi kita masukkan ke konvensional, tidak usah dihitung apa-apa. Nah, ini kita lihat 2021. Ini kan periode September 2022. Nah, beberapa CF ini periodenya ini hanya yang diinput adalah saat penilaian, padahal di SISN yang diminta adalah periodenya. Jadi kita anggap 1 2021 sampai 12 2021. Nah, yang diinput itu berapa? Nah, ini mulai kebingungan nih. Ada angka kredit yang diperoleh 31,25. Kalau di input 31,25 itu salah. Di input 31,25 ditambahin ini salah. Apalagi totalnya semua 81,25. Ini jelas salah. Nah, saya coba bikin simulasinya. PAK 2021 didapat dari konversi SKP sebesar 31,25. Nah, terus angka yang terpotong untuk naik pangkat. Nah, ini kan ada nih. Dari awalnya 3B saat diangkat, nah dia sudah mencukupi buat naik pangkat, tapi terpotong untuk naik pangkatnya ada 50 poin. Jadi untuk ketika yang bersangkutan bisa mengurus dengan pangkat menjadi 3C dengan konsekuensinya adalah terpotongnya angka kredit pegawai tersebut. Jadi 31,25 untuk dipotong 50 dan subkoordinator mendapatkan poin 25. Jadi perhitungannya adalah seperti ini. PAK 2021 31,25 ditambah 25 dulu baru dikurangi 50. Hasilnya 6,25. Jadi yang diinput di dalam angka kredit di SISN adalah 6,25 itu. 6,25 ini 0, ini 6,25. Nah, yang lainnya bisa disesuaikan nanti di input
sesuai dengan yang saya sudah jelaskan, sampai upload sampai di approval ya, teman-teman verifikator dan approval. Jadi untuk yang case seperti ini, jika ada yang terpotong seperti ini, silakan dicermati dulu, lalu dikalkulasikan dulu. Nah, setelah itu kita lanjut ke PAK 2022. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal atau mungkin di bagian yang integrasi, ada beberapa JF yang sudah perhitungannya adalah tidak menggunakan dupak tetapi konversi dari SKP seperti ini kan, konversinya baik predikatnya baik, cuman hanya presentasinya tidak sesuai dengan Permen 41 2023, jadi masih 125 baik, yang sekarang kan 100%, tapi konversinya masih sama ya. Nah, untuk yang ini kita pakai PAK 2022. Jadi saat cut off Desember 2022, jadi yang JF-JF yang masih dari Dupak itu melakukan integrasi agar nilainya bisa sesuai dengan peraturan baru yang konversi. Nah, itu kan dipotong dengan angka dasar. Jadi kalau yang seperti ini kan tidak bisa dipotong nih. Kalau muda kan angka dasarnya itu kan tuh 200. Jika dipotong 200 maka nilainya minus. Nah, itu kan tidak pas lah, karena mereka sudah sesuai dengan jalurnya gitu. Jadi tidak ada PAK integrasi bagi JF yang ini. Nah, untuk menjembatani itu kita di SCSN klik integrasi. Nah, integrasi, ulang lagi lah dari awal. Kita mulai coba input PAK integrasinya. Nah, klik integrasi. Mulai penilaiannya adalah, ini kan tadi yang saya bilang Januari, padahal harusnya 1 Januari 2022 sampai dengan 12 2022 gitu. Nah, ini yang dinilai, yang diinput adalah totalnya, total saat 2022 112,5. Nah, ini nanti bisa diselesaikan. Jadi nilai integrasinya untuk CF seperti ini adalah total di tahun 2022 gitu. Nah, jika sudah integrasi sudah, pertama sudah, langsung lanjut ke PAK konversi. Nah, yang bersangkutan ini 112,5. Seharusnya ini sudah tidak usah pakai PAK konversi lagi karena dia sudah bisa naik jenjang ya, dari 3C ke 3D itu butuhnya 100 gitu. Jadi seharusnya sudah tidak usah lagi menambah dengan PAK konversi 2023. Namun pada saat kenaikan pangkat mungkin diminta PAK 2023-nya, jadi bisa lanjutkan membuat PAK konversi. Nah, di sini saya coba menjelaskan sedikit ya PAK konversi. Mungkin ada form-form sudah beredar dari instansinya atau dari BKN. Nah, yang saya coba cermati yang benar adalah yang ini ya, untuk yang pertama kali. Jadi untuk pertama kali tidak diisi di angka konversi sini gitu. Yang 112 ini. Jadi nilai terakhir atau nilai yang saat diintegrasi ini totalnya dimasukkan ke sini, kolom 6 gitu. Kolom 6 angka yang diperoleh dari jabatan. Nah, 112 ini diinput di sini, ditambah 25 dari ini baru angka konversi didapat 25. Kenapa 25? Karena ahli muda dan predikat baik. Jadi dapat 25 100%. Dan dia setahun 2023. Jadi totalnya 137,5. Nah, untuk kenaikan pangkat dia butuh 100. Untuk kenaikan jenjang dia butuh 200. Jadi untuk kenaikan pangkat dia sudah lebih 37,5 dan kekurangan untuk kenaikan jenjangnya 62,5. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu permasalahan yang dihadapi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.